Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Rahman. Untuk NIM 41518115135. Di sini saya akan menjalankan tugas besar satu dari mata kuliah jaringan VoIP yang diampu oleh dosen Pak Febrio Ponco Sulistyo. Untuk tugasnya yaitu membuat jaringan VoIP. Di sini saya akan membuat jaringan VoIP menggunakan Cisco Packet Tracer. Eh, di sini eh, sebelumnya ini adalah topologi dan jaringan yang sudah saya buat sebelumnya. Dan di sini saya akan mempraktekkan cara membuat jaringan baru. Eh, untuk perangkat-perangkat atau device yang dibutuhkan adalah di sini ada router dengan seri tipe 2811, kemudian ada switch 2960 port, kemudian IP PON seri 7960 ada 3. Nah, di sini saya akan membuat sama seperti yang di sini. Pertama menambahkan router, kemudian menambahkan switch router 2811 sama yang seperti sebelumnya. Kemudian switch 2960 24 port. Kemudian tinggal menambahkan IP PON. Nah, di sini akan menggunakan sama seperti contoh di sebelah itu 3. Setelah semua device telah ditambahkan, kemudian membuat koneksi dengan kabel Thread. Awalnya dari router, pilih untuk port fast Ethernet 0, kemudian di switchnya pilih yang port 1, kemudian dari switch ke IP PON di port 0 selanjutnya. PON pilih port switch. Lakukan di perangkat-perangkat lain. Setelah semuanya terhubung, jangan lupa pastikan bahwa IP PON itu nyala, yaitu dengan bisa diklik di IP PON, kemudian di PC kali ini di pojok kanan bawah ada icon adaptor. Sebelum IP PON nyala, ini tidak bakal bisa untuk klik config atau di lain-lain. Untuk cara menghidupkannya cukup dengan klik kemudian drag ke port power yang ada di sini. Nah, setelah ini tersambung, maka di menu config di atribut itu bisa diakses dan lakukan pada perangkat yang lain. Kemudian setelah memastikan perangkat IP PON nyala, di sini akan melakukan setting router. Di sini akan menggunakan command line interface atau CLI. Di sini kemudian configuration terminal atau config. Di sini interface Ethernet 0/0 satu untuk mengaktifkan. Ini ada port Ethernet 0/0 itu untuk port yang terhubung ke switch. Kemudian setting untuk sub interface nah ini ada titik 10 0/0 kemudian titik 10 itu akan membuat sub interface. Kemudian encapsulation dot 1q 10
Nah, ini akan encapsulation itu akan memberikan hak akses trunking VLAN untuk saling dapat terkoneksi. Kemudian menambahkan IP satu sembilan dua satu delapan. Di sini saya akan menggunakan 2.1, kemudian 255. Jangan lupa di subnet masknya 255.255.255.0. Saya menggunakan IP address class C. Kemudian setting DHCP poolnya IP DHCP pool VoIP test. Sorry. Kemudian setelah itu net setting IP range-nya 192.168.2.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default IP routernya 192.168.2.1. Kemudian option 1 IP 2.1. Setelah itu kemudian exit. Jangan lupa setting untuk teleponi service. Kemudian setting IP source-nya untuk IP yang akan diberikan kepada IP phone. IP source address 92.168.2.1 port 2000. Nah, ini akan menggunakan port 2000. Kemudian di sini kan config max dn. Jadi di sini karena saya akan membuat hanya ada 3 IP phone, max dn ini untuk konfigurasi maksimal dial number, yaitu maksimal nomor dial number yang akan didaftarkan di setting. Di sini karena hanya ada 3, saya akan setting untuk maksimal dial numbernya 3. Kemudian max perangkat iPhone-nya di sini juga 3. Setelah itu setting auto assign. Di sini auto assign untuk perangkat IP phone dari 1 sampai ke 3. Setelah itu iPhone setting untuk dial numbernya. Untuk perangkat pertama number saya akan buat 1910. Kemudian iPhone DN 2 nya saya akan buat number 1920. Kemudian iPhone DN 3 nya saya akan buat 1930. Untuk konfigurasi router sudah sampai sini, cukup sampai sini. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi switch. Di sini konfigurasi switch, enable, configure terminal, kemudian VLAN 10, interface, password terminal 0/1, kemudian switch portnya mode trunk, switch port switch port
interface. Oh, sorry, tadi typo. Switch port. Oke, setelah itu sudah nyala, kemudian interface range. Terus Ethernet 0, port 02 sampai 04. Kemudian switch port voice 910. Sudah selesai, kemudian tinggal dicek di sisi IP port apakah sudah mendapatkan IP dan dia numbernya, tapi ini masih statusnya masih orange. Untuk yang sudah terhubung biasanya sudah hijau. Nah, di sini masih configuring LAN, belum dapat dia numbernya. Nah, configuring IP, nah, ditunggu. Biasanya memang agak lama karena masih belum dapat IP. Nah, ini contoh yang sudah dapat dia numbernya. Karena tadi ini di restart, jadi yang dapat dia number 1910 yang pertama itu di sebelah kanan, kemudian ini 1920 dengan IP 2.1, ini belum terbaca. Nah, di sini 1930. Oh, gateway, sorry. Untuk IP-nya 2.4. Jadi, ini saya rubah. Sorry. Jadi, untuk IP phone 6 di sini mendapatkan dia nomor 1930, kemudian IP-nya 192.168.2.4, dan di IP phone 7 dapat IP 192.168.2.3 dengan daya numbernya 1920, dan IP phone 8 dapat IP 192.168.2.2 dengan daya number 1910. Nah, ini dari 3 IP phone ini sudah dapat IP dan juga sudah dapat daya number. Nah, tadi di setting di router dan diteruskan oleh switch. Sekarang tinggal dicoba untuk telepon. Jadi tinggal ditekan aja nomor tail number yang akan dituju 1910. Nah, di sini ringing out, kemudian kita cek di 1910. Nah, ini panggilan masuk untuk angkat. Nah, ini sudah terkoneksi, tersambung.
sambung antara IP pon 6 dengan dial number 1930 dan 1910 di IP pon 8. Kemudian dicoba dari 1920 ke 1930. Sama caranya, tinggal tekan nomor dial numbernya. Nah, ini panggilan masuk. Nah, sudah terkoneksi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dalam menjelaskan yang masih terbata-bata. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.